Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Diogo Jota bisa kembali ke skuad untuk laga final Carabao Cup versus Chelsea. Liverpool mendapat kabar gembira jelang partai final Carabao Cup 2021-2022 melawan Chelsea. Daily Mail mengklaim bahwa Jota memberikan respon bagus terhadap cedera yang ia alami. Pemain asal Portugal itu bahkan sudah bisa ikut ambil bagian dalam sesi latihan pada Rabu kemarin. Karena itu, Liverpool pun merasa optimistis bahwa Jota bakal bisa dimasukkan ke dalam skuad untuk laga final versus Chelsea yang akan dihelat di Wembley. Meski demikian, Jota harus tak mengalami masalah lagi pada sesi latihan Jumat dan Sabtu untuk bisa mendapat peluang dimainkan sebagai starter pada Minggu. Schalke copot logo sponsor dari Rusia. Schalke mengambil langkah menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Schalke mencopot logo sponsor utamanya Gazprom dari seragamnya. Gazprom merupakan perusahaan energi milik Rusia. Gazprom sudah menjadi sponsor Schalke sejak 2007. Langkah Schalke ini dinilai juga akan menambah tekanan kepada UEFA untuk memutus kerjasama dengan Gazprom. Gazprom merupakan salah satu sponsor Liga Champions. Kalahkan Olympiakos, Atlanta maju ke 16 besar. Atlanta memastikan kelolosannya dengan sempurna. Anak asuh Gianpiero Gasperini itu menang lagi dengan skor 3-0 atas Olympiakos. Atlanta bisa memimpin sejak menit ke-40 lewat aksi Joachim Maehle. Atlanta memperlebar keunggulan pada menit ke-66 berkat aksi Ruslan Malinovskyi. 3 menit berselang, Malinovskyi mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan Atlanta 3-0. Kemenangan itu membuat Atlanta lolos ke 16 besar Liga Eropa dengan agregat 5-1 setelah bisa menang 2-1 di leg pertama. Lazio kandas di tangan FC Porto. Setelah kalah 1-2 pada leg pertama, Lazio cuma berimbang 2-2 dengan Porto di leg kedua. Sempat memimpin lebih dulu lewat Ciro Immobile di menit ke-19. Lazio kebobolan 2 kali lewat gol Mehdi Taremi di menit ke-31 dan Mateusz Uribe di menit ke-68. Gol kedua bisa dilesakan Lazio lewat Danilo Cataldi di masa injury time. Namun gol itu tidak bisa menyelamatkan Lazio yang gagal gantian mengalahkan Porto dan harus angkat koper dari Liga Eropa. Napoli versus Barcelona. Blaugrana menang 4-2, lolos ke 16 besar Liga Eropa. Laga Napoli versus Barcelona digelar di Stadio Diego Armando Maradona. Pertandingan leg pertama di Camp Nou lalu berakhir 1-1. Barcelona sudah unggul 3-1 di babak pertama atas Napoli. Gol-gol Jordi Alba di menit ke-8. Frenkie de Jong di menit ke-13. Dan Gerard Pique di menit ke-45. Napoli hanya bisa dibalas oleh penalti Lorenzo Insigne di menit ke-23. Pierre-Emerick Aubameyang melebar keunggulan Barcelona di menit ke-59. Napoli membalas lewat gol Matteo Politano di menit-menit akhir. Hasil ini membawa Barcelona lolos ke babak 16 besar Liga Eropa dengan agregat 5-3. Drawing babak 16 besar Liga Eropa akan digelar pada 25 Februari 2022. Hasil Liga Eropa hari ini. Dinamo Zagreb menang 1-0 atas Sevilla. Real Sociedad kalah 1-3 dari Leipzig. Rangers bermain imbang 2-2 atas Dortmund. Real Betis bermain imbang 0-0 dengan Zenit.
Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Galeno dan Karl Toko Ekambi dengan torehan 6 gol. Europa Conference League, Leicester depak Rangers FC dengan agregat 7-2. Pada leg pertama 17 Februari lalu, Leicester City menang 4-1 atas Rangers di King Power Stadium. Pada leg kedua, Jamie Vardy dan kawan-kawan kembali menang dengan skor 3-1. Gol-gol kemenangan Leicester pada leg kedua dicetak Harvey Barnes di menit kedua, dan 2 gol dari James Maddison di menit ke-70. Dan di menit ke-74. Sementara Rangers cuma membalas sekali lewat Stephen O'Day di menit ke-84. Hasil ini membawa Leicester City maju ke babak 16 besar. Hasil Liga Konferensi hari ini. Karabakh kalah 0-3 dari Marseille. Bodo Glimt menang 2-0 atas Celtic. Tel Aviv bermain imbang 1-1 dengan PSV. Partizan menang 2-1 atas Sparta Praha. PAOK menang 2-1 atas Midtjylland. Vitesse menang 2-0 atas Rapid Wina. Slavia Praha menang 3-2 atas Fenerbahce. Arsenal versus Wolves dramatis. Meriam London menang 2-1. Arsenal versus Wolves berlangsung di Emirates Stadium. Tim tamu unggul duluan di babak pertama lewat Hwang Hee-chan. Arsenal baru bisa merobek gawang Wolves di menit ke-82 lewat Nicolas Pepe. Gol kemenangan Meriam London kemudian datang di injury time lewat Alexander Lacazette. Dengan hasil ini Arsenal mantap di peringkat kelima dengan raihan 45 poin, sedangkan Wolves tertahan di peringkat ke-7 dengan raihan 40 poin. Jordi Alba kian jadi minat kesuburan Barcelona usai bobol Napoli. Selain membawa Barcelona ke fase berikutnya, Jordi Alba juga mencatatkan raihan manis. Ia menjadi salah satu pemain yang berkontribusi terhadap gol-gol Barcelona dalam beberapa laga teranyar. Menurut Opta, Jordi Alba kini telah berkontribusi terhadap 10 gol Barcelona di lintas ajang dengan rincian 2 gol, 8 assist. Ia adalah bek tim Liga Spanyol yang paling banyak berkontribusi pada gol timnya di semua kompetisi musim ini. Sama seperti pemain Villarreal, Alberto Moreno, dengan 6 gol dan 4 assist. Menurut Skauka, Alba telah berkontribusi untuk gol Barcelona dalam 4 dari 5 laga terakhir klub di lintas ajang, dengan rincian 2 assist dan 2 gol. Satu-satunya laga ia gagal berkontribusi pada gol dalam 5 laga terakhir adalah saat melawan Napoli di Camp Nou pada leg pertama Liga Eropa. Pesan anti perang dari Barcelona, Napoli, dan Ruslan Malinovsky di Liga Eropa. Invasi Rusia ke Ukraina telah menyita perhatian dunia. Barcelona, Napoli, dan Ruslan Malinovsky dari tim Atlanta mengobarkan semangat anti perang di Liga Eropa Jumat 25 Februari. Sebelum pertandingan dimulai, para pemain Partenope dan Blaugrana berpose dengan spanduk Stop War. Sedangkan Malinovsky melakukan selebrasi gol dengan kaos bertuliskan No War in Ukraine. Ini jelas menjadi pesan anti perang atas konflik yang terjadi di tanah kelahirannya. Buntut invasi Rusia ke Ukraina, UEFA siap pindahkan final Liga Champions dari Saint Petersburg. UEFA dikabarkan akan memindahkan venue final Liga Champions dari Saint Petersburg setelah Rusia menginvasi Ukraina. Kepala Badan Sepak Bola Eropa akan menunggu untuk melihat bagaimana konflik bersenjata berkembang sebelum membuat keputusan akhir tentang kota mana yang akan menjadi tuan rumah kompetisi klub elit benua itu. UEFA juga harus memikirkan tentang playoff Piala Dunia yang akan berlangsung antara Ukraina dan Skotlandia serta Rusia dan Polandia. Pertandingan itu penting karena akan menentukan negara mana yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Media Italia sebut Lukaku ngebet balik ke Inter sampai rela potong gaji.
Romelu Lukaku dilaporkan bersedia untuk meninggalkan Chelsea dan kembali ke Inter Milan pada akhir musim 2021-2022. Kabar soal keinginan Romelu Lukaku untuk bergabung dengan Inter Milan lagi itu disampaikan oleh media Italia, La Gazzetta dello Sport, dan Il Corriere della Sera. Mereka melaporkan bahwa Romelu Lukaku bahkan rela menerima pemotongan gaji untuk bisa kembali bermain dengan Inter Milan. Bomber asal Belgia itu bahkan juga menyampaikan permintaan maafnya untuk penggemar I Nerazzurri yang menyebut mereka sebagai supporter terbaik. Chelsea siap tikung Manchester United demi boyong Serge Gnabry. Manchester United punya saingan berat untuk mendaratkan bintang Bayern Munchen yakni Serge Gnabry pada bursa transfer musim panas mendatang. Dilansir dari Bild, rival Manchester United di Liga Inggris yakni Chelsea dilaporkan telah memasukkan nama Serge Gnabry ke dalam daftar belanja. Thomas Tuchel memang ingin memperkuat lini serang setelah musim 2021-2022 berakhir. Hal itu karena penyerang sayap Christian Pulisic rentan mengalami cedera. Kemudian performa dari Hakim Ziyech dinilai masih belum stabil. Itulah mengapa Tuchel mendambakan Serge Gnabry menjadi bagian dari lini serang The Blues di musim depan. Imbas konflik Rusia-Ukraina, bos Chelsea Roman Abramovich diusir dari Inggris. Imbas dari adanya konflik Rusia-Ukraina yang terjadi belakangan ini, Chelsea berpotensi kehilangan Roman Abramovich. Hal ini digaungkan oleh anggota parlemen Inggris, Chris Bryan, dalam rapat parlemen. Ia menyodorkan bukti bahwa Abramovich dekat dengan penguasa Rusia sehingga asetnya di Inggris termasuk Chelsea harus dilepaskan. Selain itu, dokumen tersebut menyatakan bahwa Abramovich terlibat dalam praktik korupsi. Bahkan anggota dari Partai Buruh Inggris itu mengklaim bahwa Taipan asal Rusia itu terlibat dalam aktivitas suap agar memiliki pengaruh politik. Chelsea mulai langkah pinjam Eden Hazard dari Real Madrid. Chelsea dilaporkan telah membuka pembicaraan dengan Real Madrid terkait kesepakatan peminjaman Eden Hazard. Seperti dilansir Marca, The Blues tengah dalam negosiasi untuk memulangkan Hazard pada musim panas mendatang. Kepindahan Hazard dilaporkan memang diinginkan oleh pelatih Carlo Ancelotti, meski kontrak nama pertama di Madrid masih tersisa hingga Juni 2024. FK Senica ingin permanenkan status Witan Sulaiman. FK Senica akan mencoba mempermanenkan status Witan Sulaiman di musim panas ini, seperti diungkapkan Direktur klub David Balda. Saat ini ia menandatangani kontrak sebagai pinjaman berdurasi 6 bulan dari klub Polandia Legia Gdańsk. Artinya, pemain 20 tahun tersebut hanya akan bertahan hingga akhir musim atau Juni 2022. Meski tidak menjamin Witan Sulaiman akan tetap berseragam Senica musim depan, David Balda menegaskan akan tetap mencoba mengajukan tawaran. April, Erling Haaland bakal putuskan bertahan atau pergi dari Borussia Dortmund. CEO Dortmund Hans Joachim membeberkan bahwa ia dan timnya konstan berkomunikasi dengan Haaland. Mereka menyebut bahwa sang striker akan segera mengambil keputusan masa depannya. Watzke memperkirakan bahwa paling lambat Haaland akan memberikan keputusan pergi atau bertahan di timnya pada bulan April mendatang. Menurut laporan yang beredar, Dortmund sudah siap kehilangan Haaland, bahkan mereka sudah mempersiapkan penggantinya. Dortmund saat ini sedang intens berkomunikasi dengan RB Salzburg. Mereka akan mencoba merekrut Karim Adeyemi sebagai pengganti Haaland. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!